Assalamualaikum teman-teman, belajar bareng Teteh lagi yuk. FR yang masuk tentang bidang komunitas. Kita ke materi tentang peran bidan sebagai bidan pelaksana, yaitu melakukan bimbingan dan penyuluhan pra-perkawinan, melakukan asuhan kebidanan untuk proses kehamilan normal dan komplikasi kehamilan, menolong persalinan normal dan kasus persalinan patologis, merawat bayi segera setelah lahir normal dan bayi dengan resiko tinggi, melakukan asuhan kebidanan pada ibu nifas, memelihara kesehatan ibu dalam masa menyusui, melakukan pelayanan kesehatan pada anak balita dan prasekolah, memberi pelayanan keluarga berencana sesuai dengan wewenangnya, memberi bimbingan dan pelayanan kesehatan untuk kasus gangguan sistem reproduksi. Lanjut ke peran sebagai pengelola, mengembangkan konsep kegiatan pelayanan kebidanan bagi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat, menyusun rencana pelaksanaan pelayanan kebidanan, memimpin koordinasi kegiatan pelayanan kebidanan, melakukan kerjasama serta komunikasi inter dan antar sektor yang terkait dengan pelayanan kebidanan, memimpin evaluasi hasil kegiatan tim atau unit pelayanan kebidanan. Sebagai pendidik, memberi penyuluhan kepada individu, keluarga, dan kelompok masyarakat terkait dengan pelayanan kebidanan dalam lingkup kesehatan serta keluarga berencana, membimbing dan melatih dukun bayi serta kader kesehatan sesuai dengan bidang tanggung jawab, memberi bimbingan kepada para bidan dalam kegiatan praktik di klinik dan masyarakat, mendidik tenaga kesehatan lainnya sesuai dengan bidang keahliannya. Sebagai peneliti, melakukan evaluasi, pengkajian, survei, dan penelitian yang dilakukan sendiri atau berkelompok, melakukan penelitian kesehatan keluarga dan keluarga berencana. Lanjut ke materi dampak pada bayi dengan ibu riwayat DM. Yang pertama, lahir besar. Pada ibu dengan diabetes gestasional, bayi dalam kandungan dapat tumbuh terlalu besar akibat kelebihan glukosa dalam pembuluh darah yang masuk ke plasenta. Ukuran bayi yang terlalu besar dapat mempersulit proses persalinan, meningkatkan resiko komplikasi persalinan, serta meningkatkan resiko melahirkan secara sesar. Yang kedua, lahir prematur. Tingginya kadar gula darah bisa meningkatkan resiko kelahiran prematur. Persalinan sebelum hari perkiraan lahir ini juga mungkin akan disarankan jika ibu hamil mengandung bayi besar. Padahal bayi prematur beresiko mengalami sindrom gangguan pernapasan karena paru-parunya yang belum matang. Yang ketiga, mengalami hipoglikemia. Bayi yang terlahir dari ibu dengan diabetes gestasional beresiko untuk mengalami hipoglikemia atau kadar gula darah yang terlalu rendah setelah lahir. Hipoglikemia yang parah dapat memicu kejang pada bayi. Yang keempat, menderita diabetes tipe 2 di kemudian hari. Setelah lahir, bayi juga beresiko mengalami obesitas dan diabetes tipe 2 di kemudian hari. Kondisi ini akan meningkatkan resiko anak terhadap berbagai macam penyakit kronis lainnya, seperti penyakit jantung dan stroke yang dapat menurunkan kualitas hidupnya. Yang terakhir, lahir mati atau meninggal. Akibat paling parah jika diabetes gestasional tidak ditangani dengan tepat adalah bayi dapat meninggal sebelum atau sesaat setelah dilahirkan. Hal ini bisa terjadi akibat kegagalan pertumbuhan selama di dalam kandungan. Lanjut ke KB untuk wanita penderita TBC, efektivitas kontrasepsi hormonal, pil, implan, dan sebagainya dapat berkurang akibat pengobatan TB tertentu, yakni rifampicin. Beberapa metode kontrasepsi yang dapat terpengaruh oleh pengobatan TB antara lain pil KB kombinasi, pil KB hanya yang berisi progesteron, implan yang hanya berisi progesteron, sedangkan metode kontrasepsi yang tidak terpengaruh oleh pengobatan KB antara lain suntik KB yang hanya mengandung progesteron, KB 3 bulan, AKDR, IUD yang mengandung levonorgestrel, AKDR copper coil. Berdasarkan penjelasan di atas, suntik KB 3 bulan tergolong aman untuk diberikan pada pasien yang sedang mengkonsumsi obat TB. Selanjutnya, KB untuk penyakit jantung. Salah satu kontrasepsi yang paling aman untuk wanita dengan penyakit jantung adalah dengan menggunakan kondom. Namun, penggunaan kondom memiliki tingkat kegagalan yang masih tinggi.
Penggunaan intrauterine device (IUD) juga merupakan salah satu kontrasepsi yang efektif dan aman kecuali pada wanita dengan riwayat penyakit jantung bawaan. Kontrasepsi lainnya yang sering digunakan adalah pil kombinasi estrogen-progesteron. Pil ini memiliki tingkat keberhasilan yang besar, namun komponen estrogen pada pil ini dapat menyebabkan trombosis pada arteri dan meningkatkan tekanan darah sehingga perlu dihindari pada penyakit gagal jantung, penyakit jantung bawaan biru, riwayat penyumbatan pembuluh darah. Selanjutnya ke langkah awal resusitasi. Pastikan bayi tetap hangat, atur posisi dan bersihkan jalan napas, keringkan dan stimulasi dan posisikan kembali. Pada bayi dengan berat kurang dari 1.500 gram, bayi langsung dibungkus plastik bening tanpa dikeringkan terlebih dahulu kecuali wajahnya. Dipasang topi bayi tetap dapat distimulasi walaupun dibungkus plastik. Maaf ya teman-teman, ini bagannya kecil lagi. Ini kalau diperbesar jadi pecah. Yang pertama, bayi baru lahir dilakukan penilaian sepintas apakah cukup bulan, apakah air ketuban jernih, bernapas atau menangis, tonus otot baik atau tidak. Jika iya, lakukan perawatan rutin, berikan kehangatan, bersihkan jalan napas, keringkan, nilai warna kulit. Jika tidak, berikan kehangatan, posisikan, bersihkan jalan napas bila perlu, keringkan, rangsang, posisikan lagi. Lalu ke evaluasi pernapasan, frekuensi jantung, dan warna kulit. Jika bernapas, lakukan perawatan observasi. Jika tidak, jika apne, berikan PTP. Jika sianosis, beri tambahan oksigen. Jadi jika apne atau frekuensi jantung kurang dari 100 kan diberikan PTP. Pertama, jika frekuensi jantung kurang dari 60, dia berikan PTP ulang, lakukan kompresi dada. Jika frekuensi jantung di atas 100, kulit kemerahan, lakukan perawatan pasca resusitasi. Jika tadi setelah diberikan PTP kedua dan lakukan kompresi dada, frekuensi jantung tetap kurang dari 60, berikan epinefrin. Sekian rangkuman materi kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan jangan lupa subscribe, like, dan komen ya.